Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab ini banyak sebagian besar kita memperingati Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Tabaqah Al-Kubra, Ibnu Sa'ad menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 1,5 tahun menjelang Nabi hijrah. Demikian pula kalau kita membaca kitab Sirah Ibnu Hisam, ini termasuk kitab klasik ya. Ibnu Hisam itu wafat tahun 213 Hijriah. Beberapa kitab kontemporer misalnya fikih sirahnya Dr. Said Ramadan Buti, ulama besar dari Syria, juga memberikan gambaran yang sama. Sementara dalam kitab yang lain juga ada perbedaan kapan, tapi kapan ini tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah pelajaran berharga apa yang bisa kita petik dari peristiwa agung ini. Peristiwa yang wajib kita imani. Kenapa? Karena dihabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra itu ada di ayat pertama surat Al-Isra. Semua kita hafal ayatnya. Kemudian peristiwa Mi'raj ada di dalam surat An-Najm. Digambarkan oleh Allah di ayat 13 sampai 18. Nah, pelajaran-pelajaran penting apa yang bisa kita petik dari mukjizat agung ini? Yang pertama ada diuraikan di dalam kitab Qiraah Syiah li Sirah Nabawiyah. Kitab ini ditulis oleh ulama besar yang pada tahun 1975 mendapat gelar doktor dari Al-Azhar. Beliau guru besar dari Fakultas Syariah Universitas Kuwait, wafat tahun 2014 yang lalu. Namanya Profesor Dr. Syekh Muhammad Rawwas Qol-Ahji. Beliau memberikan komentar yang sangat unik berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Khususnya peristiwa sholat berjamaah antara Nabi Muhammad dengan para nabi terdahulu di Masjidil Aqsa. Ini pelajaran pertama yang sangat berharga. Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri juga memberikan gambaran yang sama tapi relatif lebih sedikit. Kalau Syekh Muhammad Rawwas Qol-Ahji panjang lebar. Di Masjidil Aqsa pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu ada sholat sunnah berjamaah. Siapa imamnya? Nabi Muhammad SAW. Siapa makmumnya? Seluruh nabi terdahulu dari berbagai kalangan. Bapak Ibu sekalian, walau tidak disebut jumlahnya berapa, tapi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, jumlah para nabi yang pernah diutus oleh Allah, jumlah rasul 313, jumlah nabi 124.000. Masing-masing bangsa di dunia ini ada nabinya dulu. Nah, saat Isra Mi'raj ini berbagai nabi itu datang jadi makmumnya Nabi Muhammad. Menurut Syekh Muhammad Rawwas Qol-Ahji, ini adalah peristiwa suksesi global, pergantian kepemimpinan dunia. Kalau nabi-nabi terdahulu itu memimpin bangsanya masing-masing, Nabi Muhammad Khatamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, dan diutus untuk segala bangsa, seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Jadi Nabi Muhammad ini untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang Arab,
tidak hanya untuk orang warna kulit hitam, putih, kuning, tapi seluruh bangsa manusia. Seluruh manusia Bani Adam akhir zaman, nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suksesi yang masyru' kata Syekh Muhammad Rawas Qol Ahji. Masyru' itu apa artinya? Konstitusional. Kenapa? Karena ada perwakilan. Jadi nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Musa, nabi yang juga raja, yakni Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai Nabi Ibrahim, nabi-nabi terdahulu semua jadi makmum. Kalau imam artinya pemimpin, makmum ikut pemimpin. Imam itu biasanya adalah afdalnya sahibul bait. Di samping memang bacaannya bagus, ya, tapi tuan rumah. Nabi Muhammad semenjak peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tuan rumah, pemilik sah Baitul Maqdis. Jadi secara de jure, secara masyru', Baitul Maqdis, Palestina, Syam itu menjadi milik kaum muslimin semenjak peristiwa Isra Mi'raj. Terbukti kemudian 1,5 tahun setelah peristiwa ini Nabi hijrah. Kemudian Nabi membangun peradaban Islam. Kemudian peradaban Islam mewarnai tidak hanya Jazirah Arab, tapi ke berbagai wilayah dunia. Tahun 15 Hijriah, Baitul Maqdis, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, Masjidil Aqsa, dibebaskan kaum muslimin. Oleh siapa? Khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Bapak Ibu sekalian, semenjak peristiwa Isra Mi'raj, Baitul Maqdis ini menjadi wilayah Islam. Terbuktilah bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kalau di ayat ini dijelaskan bahwa alladzi barakna, di sekitar Masjidil Aqsa di Palestina itu negeri yang penuh barokah. Ketika, kata para sejarawan muslim, ketika pemimpinnya, penguasanya, pengelolanya yang berhak. Ketika dikelola oleh yang berhak, yakni kaum muslimin, maka negeri Palestina, Syam itu penuh berkah. Sejak masa Umar bin Khattab sampai tahun 1099, ya, sekian ratus tahun negeri Palestina ini penuh berkah. Baru kemudian datang tentara Eropa, tentara salib, ya, melakukan pembantaian sampai berdarah-darah, ya, di wilayah Baitul Maqdis itu. Tahun 1099 sampai dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, semenjak kaum muslimin, ya, membangun peradaban Islam di Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Bani Umayyah, dan kemudian Bani Abbasiyah, terakhir Bani Utsmaniyah sampai ke Cordoba, ya, Umayyah itu sampai Cordoba. Di Spanyol kaum muslimin pernah memerintah dengan adil, damai, seluruh agama-agama Yahudi, Nasrani, Islam damai, sejahtera di Spanyol. Sampai orang Eropa nyebut Spanyol dengan 3 agama damai di bawah kekuasaan Islam. Berapa lamanya? 781 tahun, Pak. Jadi bukan sekejap, tapi 781 tahun. Total jenderal selama 1342 tahun lamanya, Islam telah mewarnai dunia dengan peradaban yang tinggi. Contoh, sekedar contoh saja. Ketika tahun 790 Masehi, di dunia ini ada 3 penguasa hebat. Di Eropa Barat, Romawi Barat, ketika itu ibu kotanya di Aachen, Jerman. Ya, rajanya namanya Karel Agung, Karl Marx, ya, Karel Agung. Di Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel, rajanya Nakfur. Di timur kaum muslimin,
ya, wilayahnya termasuk dari Afrika Utara, seluruh Jazirah Arab, seluruh bekas Persia sampai Uighur Palestina, ibu kotanya di Baghdad. Nama sultannya adalah Harun al-Rasyid. Seorang sejarawan Eropa namanya Philip Kahiti dengan jujur menulis dalam buku The History of Arab. Apa catatan Philip Kahiti? Pada kira-kira tahun 790-an, Raja Eropa Karel Agung mengirim upeti ke Baghdad. Menghadaplah kepada Khalifah Amirul Mukminin Sultan Harun al-Rasyid, memberi hadiah. Harun al-Rasyid kemudian memberi balasan hadiah serupa. Dibuka oleh Kaisar Romawi Barat Karel Agung. Begitu dibuka, jenderalnya, menterinya, pengawalnya melonceng. Tekojut. Kenapa tekojut? Karena bunyi, Pak, hadiahnya itu bunyi. Ya. Dong 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 gitu. Wah, ini hadiah dari Harun, ini pasti ada setannya, ada jinnya. Padahal apa? Jam dinding. Philip Kahiti memberi gambaran ketika umat Islam sudah bisa membuat jam otomatik berbunyi, orang Eropa mengira bahwa itu jin. Ya, ini abad 8, 790 Masehi. Nah, itulah kejayaan Islam ketika itu, ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai penemu pemilik Facebook, siapa namanya? Mark Zuckerberg, masih hidup sekarang. Dia mengatakan, "Saya tidak bisa membuat Facebook. Saya tidak bisa membuat WA yang semua ibu-ibu ini punya. Bapak-bapak juga ada WA-nya. Kalau tidak ada jasa seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Khwarizmi dengan angka Arabnya, ya, dengan aljabarnya, dengan algoritmenya, dengan matematikanya. Ya, Bapak Ibu, kalau Ibu ikut pernah dulu waktu SMP SMA latihan atau olahraga voli kan, menghitung skor pakai huruf atau angka Romawi, betul? Kalau udah 1 sampai 10 X kali, betul? Silang. Kalau 20 2 kalinya. Sekarang kalau 3 triliun bagaimana nulisnya? 3 triliun pakai angka Romawi, gimana nulisnya? Pusing, orang Romawi pun pusing pasti. Tapi dengan angka Arab, dengan huruf angka Arab, tinggal ngasih titik, maknanya 0. 3 titiknya 12, 3 triliun namanya. Ya. Kemudian ilmu aljabar, algoritma dan segala macam. Bapak Ibu sekalian, inilah jasa ilmuwan Islam. Jadi bahkan 600 tahun sebelum Galileo Galilei menemukan teori heliosentris. Heliosentris itu artinya bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Gara-gara itu dia dihukum mati oleh gereja. 600 tahun sebelum Galileo Galilei, ya, Al-Biruni telah mengukur keliling bumi. Artinya bumi itu bulat. 40 juta kilometer. Hitungan Al-Biruni ini hanya selisih 1% dari hitungan global positioning system sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk di Spanyol Islam Cordoba, ya, Abbas ibnu Firnas ratusan tahun sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat, dia sudah merancang pesawat, ya. Dan banyak lagi temuan-temuan yang lain. Ini secara sains, teknologi, Bapak Ibu sekalian. Belum keadilan. Belum lagi tegaknya hukum, tegaknya keadilan. Kita semua pernah mendengarkan, membaca adilnya seorang qadhi yang bernama Suraih. Ketika Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besi. Ternyata baju besi itu ada dipakai orang Yahudi. Dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Khalifah Amirul Mukminin, ini lebih hebat dari presiden, duduk, ya, di hadapan hakim menuntut baju besinya karena dia sangka ini dicuri orang Yahudi. Kemudian Qadhi Suraih meminta saksi, carilah saksi. Dihadirkanlah saksi anaknya, ya, Hasan. Tidak bisa anak jadi saksi, ini nggak fair nanti. Akhirnya diputuskan baju besi itu milik Yahudi. Padahal Yahudi kemudian ngaku bahwa dia ngambil dari punya
Ali. Inilah keadilan Islam. Akhirnya orang Yahudi itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini keadilan Islam. Ya, tidak hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang miskin bermasalah dengan penegak hukum, habislah, habis dipelasah. Tapi kalau orang kaya ya bisa bayar penegak hukum, maka dia aman. Mau ngedarkan narkoba, kalau bisa nyogok, aman. Itu di negara Wakanda. Di kita insya Allah hukum adil tegak, betul? Enggak percaya ibu? Ya, enggak Ustadz. Di negara Wakanda itu kalau hilang 1 ekor sapi, lapor ke penegak hukum sama dengan 2 ekor sapi hilang. Itu di negara Wakanda. Kalau di Indonesia enggak. Ya, di Indonesia ini semua penegak hukum orangnya takut kepada Allah. Betul? Enggak. Coba mana Bapak ini? Bukan salah saya, ini direkam nanti beredar YouTube-nya ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa kejayaan Islam 1342 tahun ada satu spot yang menarik, satu titik yang menarik pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab itu minyak belum disedot, Pak. Ya. Tapi gaji guru ngaji itu gaji guru termasuk guru kalau sekarang TPA lah. Bukan hanya ngajari baca tulis ya Al-Qur'an, tapi juga ngajar hitung-hitungan. Itu 15 dinar. 15 dinar itu berapa? 15 kali 4,25 gram emas. Kalau dikonversi dengan rupiah 63 juta. Profesor sekarang gajinya berapa? Sampai segitu? Nah, enggak nyampe. Guru besar pun enggak sampai 63 juta. Apalagi guru kecil. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj itu dahsyat, telah menginspirasi dan menjadi tonggak sejarah Islam membangun peradaban kaum muslimin dan terwujudlah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat atas segenap alam itu terwujud ketika Islam diamalkan. Kalau Islam tidak diamalkan, bagaimana bisa terwujud rahmat? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Ya, Ahmad Didat, ulama besar India, hijrah ke Afrika Selatan, puluhan ribu orang diislamkan. Beliau pernah berkata begini, dengan atau tanpa kita, Islam ini pasti akan menang, akan tegak kembali, akan jaya kembali, pasti. Karena janji Allah, kabar gembira dari Rasulullah. Akan tetapi, kalau tanpa Islam, kita pasti kalah. Kalau hari ini kita kalah dari berbagai lini kehidupan, ekonomi, sosial, politik, budaya, wajar. Karena Islam kita sisihkan. Sholatnya memang masih Islam, puasanya masih Islam, ekonominya bagaimana? Riba itu sesuai Islam enggak? Kepemilikan umum diserahkan kepada privat, diserahkan kepada korporat, apakah sesuai dengan hukum ekonomi Islam? Enggak. Ya. Nah, kita bersolawat, berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Benar, bagus, perbanyak. Tapi kalau ekonominya ikut Adam Smith, ikut Keynes, jangan-jangan Rasulullah marah. Jangan-jangan kita nggak layak dapat syafaat. Kita bersolawat, bagus, harus, ya, mudah-mudahan dapat syafaat. Tapi kalau politiknya ikut John Locke, ikut Montesquieu, ikut Machiavelli, tidak ikut Rasulullah, jangan-jangan malah Rasulullah marah, tidak dapat kita syafaat. Karena sholawat tak cukup hanya sekedar di lisan, tapi harus ada pembuktian benar tidak kita benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tandanya cinta bukan hanya di lisan, bukti cinta itu di sikap perbuatan. Qul in kuntum
tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ittiba, ikut Rasulullah, tidak dipilih, tidak dipilah, tidak sesuai selera sebagaimana prasmanan. Kita beragama ini, Islam ini tidak seperti prasmanan. Tapi kita ini apa yang diperintah Allah ambillah. Ya, yang dilarang tinggalkan. Kalau kita taat, wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fauzan adima, akan agung, kemenangan, kejayaan kita akan peroleh kalau kita taat kepada Allah secara sempurna. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini penting. Akhir-akhir ini kaum muslimin katanya waktu belajar di sekolah, di pesantren, kita ini harus taat kepada Allah. Hukum kita Al-Qur'an, sunnah, ya kan? Ijma dan qiyas. Tapi karena kepentingan uang, kepentingan amplop, kepentingan duniawi dan ada rasa minder, takut dengan peradaban barat, Al-Qur'an bisa diganti dengan piagam PBB. Ya. Padahal kalau Bapak Yasinan malam Jumat, apakah bisa baca Yasin diganti baca piagam PBB? Tidak bisa. Kalau ada saudara kita meninggal, mau meninggal, keliling kita baca Yasin, ya, diganti dengan baca piagam PBB bisa? Tidak bisa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa di bulan Rajab 1,5 tahun menjelang hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini semestinya menjadi tonggak kita kaum muslimin percaya diri, mempersiapkan diri, melayakkan diri untuk memimpin dunia, bukan minder dengan peradaban kafir, peradaban orang-orang di luar Islam. Ini pelajaran pertama. Itu tadi ya agak tegang sedikit. Sekarang yang agak ibu, tapi saya tengok jamaah subuh seperti ini tak ada pula yang ngantuk ya. Ya, kalau cerita yang serius-serius. Yang kedua, ada peristiwa berharga penting bagi kita ketika Nabi Mi'raj. Ada ditulis di dalam kitab Qisasul Mi'raj yang ditulis oleh Imam Najamuddin Al-Ghaiti Al-Ad-Dardiri. Ada 11, tapi untuk saat ini saya ambil satu saja dari kitab ini, satu saja. Nabi ketika Mi'raj diperlihatkan, ya, ada dari lubang kecil sapi keluar, sapi kecil keluar. Kemudian itu sapi itu membesar, tumbuh, berkembang. Setelah besar, sapi itu mau balik ke lubang tadi. Bisa tidak? Bisa, Bu? Sampai kiamat tak bisa. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, gambaran apa itu?" "Wahai Muhammad, ini adalah gambaran manusia yang di dunia begitu sembrono, gegabah mengeluarkan kata-kata fitnah, ghibah, ya, ujaran kebencian, ya, kata-kata yang tidak khair, yang tidak sesuai dengan syariat, kata-kata sesuai dengan bayaran. Setelah itu menyesal. Setelah menyesal, dia mau tarik kata-kata itu. Bisa, Bu? Tidak bisa. Ibu rasan-rasan itu ghibah, ya, menggonjeng tetangga, ya, kemudian menyesal, ya Allah, habis itu tarik lagi, bisa? Tak bisa. Imam Al-Ghazali menggambarkan kata-kata yang keluar dari mulut itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya, bisa balik lagi, payah. Macam mana kita mau narik, bisa lari lebih kencang dari anak panah? Hati-hati. Maka Nabi menggambarkan ketika menjelaskan tentang keselamatan, man najata, apa tandanya selamat, bagaimana agar kita selamat ya Rasulullah. Ya, Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu kunci keselamatan itu apa? Amsik alaika lisanak, jaga, tahan, amsik. Bentar lagi kita puasa. Puasa itu ada imsak. Imsak itu menahan diri. Jadi amsik artinya menahan diri. Menahan diri
Dari apa? Dari kata-kata sembrono. Amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar pepatah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ini kalau menjaga lisannya, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang khair, berkata yang baik. Yang khair itu seperti apa? Yang sesuai syariat. Aw liyasmut, kalau enggak diamlah, ya. Nah, diam itu ameh, diam itu emas. Tapi tak selalu, ya. Dari lisan ini bisa keluar kata-kata yang baik dan mendapatkan pahala, kemuliaan di sisi Allah. Nasihat, zikir, baca Quran, tausiah, amar ma'ruf nahi mungkar, muhasabah, ya, memberi peringatan, kebaikan. Ini termasuk amal soleh. Akan tetapi akhir-akhir ini banyak sekali kita, terutama bapak-bapak, ini penting bapak-bapak atau ibu-ibu, kasih tahu anak bujangnya kalau mau nikah, kasih nasihat, jaga lisan. Saya kalau memberi nasihat pernikahan selalu saya ingatkan, jaga lisan suami. Ya, saya seringkali mendapatkan curhat dari laki-laki, ya, bukan omak-omak, laki-laki. Ustadz, kemarin saya udah kadung, ngucap apa? Talak 3. Nah, ini kan. Hanya karena persoalan sepele, persoalan kecil, ya, remeh temeh, bongi, marah sama bininya, talak 3. Habis terucap talak 3, hujan lebat. Menyesal kan? Menyesal. Waduh, udah talak 3 terucap. Memang ucapan talak itu harus 1, 2 dan seterusnya. Non prosedural. Ini non prosedural. Apakah jatuh? Jatuh. Ya. Udah kadung terucap, macam mana lagi? Menyesal. Bapak Ibu sekalian, pernikahan itu diikat dengan kata-kata. Ringan. Saya kemarin menghadiri nasihat pernikahan di gedung Rio Pos lantai 11. Sekali sah. Saya bilang, ngapal ya? Iya Ustadz, ngapal sebulan. Hafal ya. Nah, ringan, tapi kata Allah misaqan ghalido, perjanjian yang berat. Dengan kata-kata. Dengan kata-kata jadi terikatlah dia, suami, istri. Ada hak dan kewajiban sebagai ikatan rumah tangga. Dilepas juga dengan mudah oleh kata-kata. Jadi siapa yang bisa melepas itu? Suami. Maka suami tahan. Banyak, ya, suami-suami ini asal cakap. Nah, ini penting. Ini terpaksa saya sampaikan dengan agak keras karena angka perceraian itu hampir 500.000 di Indonesia. Ya, di Riau ini puluhan ribu. Ya, antara lain karena suami yang asal cakap. Ya, masalah sepele talak 3, langsung talak 3. Ya, ternyata habis itu menyesal, balik lagi payah, talak 3. Ya, harus bininya ini, mantan bini harus kawin dengan laki-laki lain. Kalau nanti udah cerai baru bisa balik, suaminya pun harus nikah dengan perempuan lain, kan gitu kan? Iya kalau cerai. Kalau ternyata loh, mak ikut daripada yang potong, katanya kan, ndak balik rasa no, ya kan, bini bapak itu diambil orang, ya udahlah, nggak rezeki lagi, iya kan? Maka ya hati-hati. Nah, kasih tahu anak bujangnya, kasih tahu bapak-bapak, jangan sikit-sikit cerai. Dari kakek, nenek-nenek udah bercucu, mau talak, mau apa lagi, mau cari apa lagi, betul enggak? Nah, bapak ibu sekalian, jangankan kita, orang sehebat Harun al-Rasyid, khalifah terbaik pada masa Abbasiyah. Abbasiyah itu 600 tahun lebih. Khalifah terbaiknya namanya Harun al-Rasyid. Beliau ini eranya Imam Asy-Syafi'i.
Ya. Beliau dilantik jadi khalifah tahun 170 Hijriah. Beliau punya istri cantik jelita keturunan Nabi Muhammad. Namanya Zubaidah binti Ja'far. Sudahlah cantik, keturunan Nabi, dermawan, hafal Quran. Ya, hafizah 30 juz. Cantik. Sampai kalau bahasa anak muda sekarang, khalifah itu bucin lah gitu. Apa? Ibu ngerti bucin, Bu? Mudah-mudahan tidak ngerti. Ini urusan kami yang muda-muda lah yang tahu. Cinta betul lah, cinta sangat lah. Ya anak-anak bujang bilang budak cinta. Gimana nggak cinta wong? Istrinya udahlah keturunan Nabi, cantik jelita, hafal Quran, dermawan, kaya raya. Membangun jalan dari Baghdad sampai Mokkah. Untuk apa? Menolong orang-orang yang jalan haji itu, kemudian beberapa sekian mil dibangun sumur-sumur untuk minum jamaah haji. Inilah siapa yang bangun? Zubaidah binti Ja'far. Uang rakyat, enggak uang dia. Ya. Punya 100 pelayan, perempuan semua. 100 pelayan itu semua hafal Quran 30 juz. Sehingga pada masanya istana Baghdad itu siang malam seperti ada tawon lebah. Orang anak-anak pelayan perempuan Zubaidah ini ngapal Quran. Ini ngapal jadi bacaan Quran isinya. Istana itu seperti itu. Berkah. Tapi namanya interaksi suami istri, hebatnya Harun al-Rasyid, hebatnya istrinya yang bernama Zubaidah binti Ja'far, ada pula kelepasan omong. Ada persoalan kecil. Sampai Harun al-Rasyid mengeluarkan kalimat begini, Bu. Kamu harus keluar dari wilayah kekuasaanku 1 hari 1 malam dari sekarang. Kalau tidak, aku talak 3. Mak, habis ngomong itu menyesal dia. Kenapa menyesal? Keluar dari wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan Harun al-Rasyid itu ya seluruh Afrika Utara, ya kemudian Asia Tengah sampai Uighur, saya bilang Afghanistan, Khurasan ya, seluruh wilayah bekas Persia, Jazirah Arab. Dia di tengah-tengah. Sebagian Rusia sekarang masuk wilayahnya. Di tengah-tengah. Mau naik apa 1 hari 1 malam keluar dari wilayah kekuasaannya? Tidak bisa. Pesawat belum ada. Kalau ada pesawat bisa terbang. Concorde bisa terbang. Nek onta, mana ada onta bisa terbang? Burung onta mungkin. Nek kuda tak bisa. Ya, pening Pak Harun al-Rasyid. Ya, mak. Dia kalau udah bilang talak 3. Istrinya bukan sembarang wanita. Cantik jelita, keturunan Nabi, hafal Quran, kaya raya, dermawan. Nah, akhirnya konsultasi lah. Khalifah, Amirul Mukminin mendatangi ulama-ulama. Hitungan jam itu beliau stres kan? Wah, bagaimana ini? Bagaimana wahai Tuan Guru? Saya sudah mengeluarkan kata seperti ini. Nah, enggak bisa, dah jatuh dah. Ulama di Baghdad dah datangi, tinggal 1 yang beliau belum datangi. Siapa? Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini murid langsung dari Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf ini ulama hebat. Beliau adalah pertama di Islam, di dalam sejarah Islam yang dapat gelar Qadhi Qudot. Qadhi Qudot, kepalanya qadhi, kepalanya hakim, ketua hakim tinggi, bukan di level provinsi, di level negara, ketua mahkamah agung lah gitu. Beliau menulis kitab Al-Kharaj, kitabnya menjadi referensi utama sistem ekonomi Islam saat ini, ya. Siapa yang nulis? Imam Abu Yusuf. Bertemulah Harun al-Rasyid kepada Abu Yusuf. Wahai Abu Yusuf, ya ada apa Khalifah? Ada apa wahai Amirul Mukminin? Abu ada masalah nih. Saya sudah mengeluarkan kata begini. Keluar engkau ya 1 hari 1 malam dari wilayah kekuasaanku. Kalau enggak, talak 3. Bagaimana ini? Apakah jatuh? Bagaimana supaya saya bisa menganulir, mencabut kembali kata-kata saya? Atau tidak jatuh talak 3. Saya sudah tanya kepada banyak ulama, semuanya jatuh talak 3. Bagaimana ini? Apa jawab Imam Abu Yusuf?
Bapak Ibu mau tahu jawabannya? Mau tahu atau mau tahu sangat? Udah pernah dengar ini ceritanya? Udah? Belum? Nah, Imam Abu Yusuf jawabannya apa coba? Gampang. Gampang wahai Amirul Mukminin. Mak, udah inilah hebatnya kalau ulama hebat kan ya. Jadi ada masalah pelik, yang lain tidak bisa jawab. Ini masalah kecil. Masalah kecil dia bilang. Jadi bagaimana solusinya? Malam ini juga istri Paduka Tuan, ya istri Tuan Zubaidah binti Ja'far suruh iktikaf di masjid 1 hari 1 malam. Ah, ngapa gitu? Kan Tuan tadi bilang, Khalifah tadi bilang keluar dari wilayah kekuasaanku. Wilayah kekuasaan Khalifah itu adalah memang dari Afrika Utara, Afrika dari Maroko sampai Uighur. Itu di luar masjid. Kalau yang di dalam masjid kekuasaan Allah semata. Mak iya pula katanya. Ah, selesai masalah ini. Baru lega dia. Langsung cegak itu senang dia. Akhirnya langsung istrinya disuruh itikaf sehari semalam. Selesai. Tidak jadi corai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan lisan. Kalau udah terucap, payah balik. Iya kalau ketemu ulama sehebat Imam Abu Yusuf. Iya kan? Wah, udah kadung cerai. Nah, jadi bini orang nanti. Ya. Nah, padahal bucin tadi ya kan? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini pelajaran berharga kedua. Yang ketiga ketika Mi'raj itu ada beberapa peristiwa yang lain yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita baca, ya saya ambil di dalam kitab Sirah Ibnu Hisam, ya riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam kitab Sirah Ibnu Hisam ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah apa yang nampak, rombongan orang-orang, mulutnya lebar-lebar seperti mulut onta, tangannya meraih dan memegang bara api. Bara api itu dimakan, dimasukkan mulutnya, kemudian masuk ke perutnya, luluh lantak keluar dari anusnya, pulih lagi, ambil lagi bara api, dimasukkan ke mulutnya, hancur lagi mulutnya, keluar dari anusnya, terus sampai kiamat. Manhum wahai Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Wahai Muhammad, mereka adalah manusia yang dulu di dunia hidupnya makan harta anak yatim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hidup ini sejenak. Ada yang berjaya, ada yang hebat, ada yang susah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang terlahir bapaknya sudah meninggal, habis itu ibunya pun meninggal, dari keluarga miskin pula. Maka beberapa orang mengumpulkan dana, ya, untuk menjamin kehidupan anak yatim ini. Ya, kalau dia menjamin kehidupan anak yatim, pendidikannya, makannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada." Aku bersama orang yang kafil menjamin kehidupan anak yatim. Menjamin kehidupan anak yatim itu ya makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Ya udah kita anggap sebagaimana anak kita. Sebagaimana anak kita. Kita sekolahkan pendidikannya, kita didik agamanya dengan benar, hafal Quran dia. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Berdampingan dengan Nabi di surga. Seperti ini, Nabi menunjukkan dua tangan, jari tengah sama jari telunjuk, agak renggang sedikit. Ya, kalau menyantuni, menjamin yang tepat sebetulnya, menjamin anak yatim. Bukan setahun sekali menjelang rayo itu ya bagus, tapi anak yatim itu makannya tidak setahun sekali, betul? Apakah mereka perlu pakaian? Perlu. Perlu tempat tinggal? Perlu. Perlu sekolah enggak? Perlu. Perlu pendidikan agama? Iya, wajib. Nah, kalau ada Bapak Ibu sekalian, diam-diam, tak harus diekspos, tak harus masuk satu halaman penuh, ya koran.
ya, bapak menjamin anak yatim. Abul yatama, bapaknya anak yatim. Maka di surga begini kata Nabi, bersama Nabi duduk berdampingan posisinya. Akan tetapi kalau menggalang dana katanya untuk anak yatim, tapi uang ini kalau sudah di rekening kita, di dompet kita, di saku kita, walaupun milik orang lain, seakan-akan milik kita. Payah, ada urusan, anak mau masuk sekolah, piti tak ada, gajilah habis. Pak Dul maksudnya apa? Pakai dulu lah ini uang anak yatim. Pak Dul, pinjemlah dulu sekejap. Pak Dulnya tiap bulan, setelah setahun, sekian puluh juta. Begitu mau dilaporkan, angkanya ada, fisiknya tak ada. Ya, hati-hati, waspada. Surat An-Nisa ayat 10 sama persis menggambarkan orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Dia sejatinya sama dengan memasukkan makanan bara api ke dirinya, dan dia nanti akan dimasukkan ke kobaran api yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat 10. Bapak kalau pulang membawa harta haram, harta korupsi, uang curian, sama dengan memberi makanan bara api kepada anak istri bapak. Hari ini ya, betapa banyak anggaran untuk orang miskin. 2 pekan yang lalu Menpan RB ya membuat pernyataan heboh gitu. Ya. Abdullah Azwar Anas, Bapak Menpan RB itu membuat statement yang sempat viral. Anggaran untuk mengentaskan kemiskinan itu banyak. Ya, tapi beberapa tahun ini 500 triliun bukan dinikmati orang miskin. Habis untuk rapat-rapat di hotel berbintang dan perjalanan dinas. Ini kalau bapak pegawai tahu. Kita ini pegawai pemerintah rapat di hotel berbintang 5, makannya mewah, tidurnya itu wah, kamarnya VIP, membahas nasib orang miskin. Betul enggak? Membahas jalan-jalan yang rusak. Uangnya habis, jalannya tetap rusak. Betul enggak? Anggaran habis juga kan udah, karena kalau sudah selesai rapat, kadang-kadang pejabat itu seakan-akan udah selesai kerjaan, padahal baru rapat. Anggaran biaya rapat, biaya koordinasi, biaya perjalanan dinas itu yang banyak. Triliunan. Nah, maka ingat, hati-hati. Walaupun itu APBN, APBD, uang rakyat, jangan sampai dikorupsi. Dikorupsi sama dengan memberi makan anak bini bara api neraka. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, kita ini rezeki dijamin oleh Allah. Tidak usah coba-coba membuka pintu yang haram. Kalau membuka pintu yang haram, Allah akan menutup pintu yang halal. Yakin aja, sabar, usaha maksimal, insya Allah dapat. Ya, itu pelajaran ketiga. Udah habis waktu? Belum ya? Kita tunggu sehingga masuk waktu suruh. Ya, ibu masih semangat ya, ibu-ibu masih semangat. Tiga. Kemudian Nabi diperlihatkan oleh Allah, ya, peristiwa yang sangat mengerikan. Ya. Orang-orang yang perutnya godam, buncit. Dalam riwayat yang lain, nampak dari luar itu, dalam perutnya itu ada ular-ular besar. Tiba-tiba datang api menyambar perut itu, melumat perut itu, ya, pulih lagi. Besar lagi perutnya, disambar lagi dengan api yang menyala-nyala. Siapa mereka itu, wahai Jibril, wahai Muhammad? Mereka adalah orang yang ketika di dunia suka makan riba. Riba itu apa? Piti barana. Pinjam karena mau barale, mau pesta, ibu pinjam 10 juta. Bulan depan balik 10 juta 100 ribu. 100 ribu itulah yang namanya riba. Ya. Nah, jadi kalau ini dimakan, ini naudzubillah min dzalik. Sampai Allah menegaskan di ayat 275 surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba
La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatuhu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba itu kelak nanti nggak bisa dibangkitkan, nggak bisa tegak berdiri kecuali berdirinya oleng seperti kemasukan setan, seperti kesurupan setan. Insya Allah di sini ada kajian khusus sama Ustadz Hidayatullah tentang riba, ya udah sering, ya udah paham. Insya Allah di sini insya Allah semuanya udah bebas riba. Ya insya Allah. Ya, riba itu apa sih? Bunga itu, sekarang itu riba dipercantik jadi bunga. Di bahasa Arab kan jadi nafiah. Ya, di bahasa Inggris kan namanya interest. Jadi elok-elok jadinya kan, sehingga orang tergoda. Nah, hindari. Ya, jauhkan. Kalau ada terkait rumah, terkait mobil, terkait motor, ya udah, mumpung masih hidup tuntaskan. Ya, niatkan, lunasi, Allah pasti akan nolong. Yang penting ada tekad kuat. Kemudian Nabi menyaksikan bapak-bapak. Ini tadi ibu, tadi laki-laki perempuan, ini bapak-bapak. Di hadapannya ada meja. Sebelah kanan daging masak, semerbak, harum. Ibu pernah ke Payakumbuh? Pernah ke Payakumbuh? Pernah di kota Payakumbuh dekat pasar pinggir jalan itu sebelah kiri ada sate dangung-dangung Haji Bur. Ini enggak promosiin. Itu udah sate, ini berarti sudah pernah merasakan semua kan? Wah itu lama bana kan? Nah itu daging yang seperti sate dangung-dangung asli dari Payakumbuh itu. Saya sampai ke negerian daun-daun langsung itu membuktikan ternyata memang enak. Itu yang semerbak itu di sebelah kanan. Di sebelah kiri apa? Daging busuk, bau berulat, dikerubungi lalat hijau. Tapi bapak-bapak ini tak hero dengan daging yang harum, yang semerbak, yang udah masak tadi itu, yang halal. Malah makan dengan lahap daging busuk, berulet, penuh lalat. Gimana ini, Bu? Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa bapak-bapak ini? Wahai Muhammad, ini adalah siksa bagi manusia laki-laki yang dulu di dunia udah punya bini, udah punya istri, sah halal berpahala, tapi dia masih studi banding, cari yang lain, selingkuh, berzina, naudzubillah min dzalik. Ada macam itu zaman kini, Bu. Astagfirullahaladzim, semangat betul. Beberapa waktu yang lalu keluar data dari Pengadilan Tinggi Agama, 29 Pengadilan Tinggi Agama. Ada 50.700 lebih permohonan pernikahan, dispensasi pernikahan. Kenapa? Masih usia dini. Belum 19 tahun. SD, SMP, SMA, siswi. Kenapa minta dispensasi pernikahan dini? Ya, karena sudah terlanjur hamil, pacaran, berzina, hamil, ya, umur belum cukup. 50.000 lebih, Bu, di Indonesia ini setahun. Itu yang lapor. Yang nggak lapor, yang digugurkan lebih banyak lagi. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, melarang kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan zina. Ini zina itu jalan yang buruk, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, oleh karena itu sekarang bapak-bapak kita semua ini jaga diri, jaga pergaulan, jaga pandangan, jaga interaksi. Yang kedua, jaga anak-anak kita. Ya, jaga anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Ya, semoga anak kemenakan keluarga kita terhindar dari perbuatan zina. Ya. Nah, ini yang keberapa tadi? Yang berikutnya, ya, diperlihatkan di saat Mi'raj itu oleh Allah, Nabi melihat rombongan oma-oma
Tadi kan bapak. Waktu bapak kan ibu tepuk tangan. Nah, ini sekarang oma-oma. Tuh kan bapak jangan selingkuh. Tuh kan bapak setia sama bini. Ini mak-mak. Mak-mak itu menjerit meraung sampai kiamat di alam barzah itu. Kenapa? Digantung oleh Allah. Ya. Digantung, yang diikat bukan lehernya, bukan kakinya, tapi payudaranya. Dibaca kitab tentang Mi'raj itu. Ya. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada dalam kitab Syura Ibnu Hisam. Kenapa itu wahai Jibril? Mereka adalah perempuan-perempuan yang di dunia ketika suaminya pergi memasukkan laki-laki lain ke rumahnya, berzina, selingkuh. Dalam riwayat yang lain, mereka adalah perempuan-perempuan yang keluar rumah memamerkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang alhamdulillah ibu-ibu rata-rata muslimah pakai jilbab. Ketika baralik, ya kan, pakai kerudung, pakai jilbab rapi. Ketika acara, tapi kalau ke kedai ada abang-abang jual sayur, tahu, tempe, kemudian sawi, bayam, kangkung, ya depan rumah. Ibu-ibu keluar beli kangkung, tidak sempat, ya alasannya tidak sempat. Kerudung tak pakai, jilbab baju kurung tak pakai, pakai daster koyak, keluar itu beli kangkung, ya. Apakah boleh? Boleh. Apakah ada dispensasi? Tak ada. Keluar rumah, nampak tetangga sebelah, bapak-bapak yang sedang apa? Main lato-lato. Bapak-bapak main lato-lato, nampak ibu-ibu pakai daster koyak. Nah, jadi ini siksa yang dapat. Bapak Ibu sekalian, maka pelajaran berharga dari peristiwa besar, peristiwa agung Isra Mi'raj ini mudah-mudahan menjadi hikmah. Mudah-mudahan kita makin taat kepada Allah, makin hati-hati. Ini tentu di luar peristiwa penting yang terpenting dari Isra Mi'raj, yakni perintah sholat. Kalau tentang perintah sholat mungkin sering disampaikan para mubalik, ya. Tapi bukan berarti sholat ini tidak perlu di-refresh, diulang kembali. Ya penting, tapi ada beberapa peristiwa yang mungkin jarang disampaikan. Tadi Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya sehingga peristiwa bersejarah dan juga mukjizat yang wajib kita imani ini bermanfaat. Ada hikmahnya bagi kita yang masih hidup ini, sehingga makin hari kita makin tambah ilmu, makin taat, makin sayang dengan keluarga, makin baik sama orang tua dan mertua, ya. Dan kalau seandainya kita mati pun dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.